Om Swastiastu, yo yo yo, welcome back to my YouTube channel Dedi Tombel Edition. Pada edisi kali ini saya akan mengajak para sahabat untuk membuat yang namanya urutan Bali. Kalau kita kenal, kalau bahasa Indonesianya sosis, kalau sini urutan namanya. Sekarang kita akan buat urutan, bagaimana cara membuat urutan. Tapi untuk urutan ini ada beberapa yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah garam. Dan kemudian bumbunya untuk lebih praktisnya, nah kebetulan saya juga mendapatkan bumbu praktis bagi teman-teman yang mau membuat lawar, membuat ayam betutu, mau membuat urutan. Kalau mau lebih simpel, ini ada namanya bakso Bali, bakso genep. Juga ada yang namanya sena ceko, suna ceko, sena ceko, suna ceko. Ini ada suna ceko dan ini yang namanya bakso genepnya. Jadi teman-teman tidak perlu repot. Yang mau beli harganya dari 10.000 sampai yang namanya 100.000. Yang 1 kilo dari 100.000. Yang ini setengah kilo. Nah, kalau mau beli ini bisa dilihat di nomor telepon ini, bisa dihubungi atau di alamat Banjar Budet Ireng, Desa Batuyang, Batu Belantin, Sukawati Gianyar. Ingat ya, sekali lagi di nomor ini bisa dihubungi atau bisa juga di FB-nya. Nama FB-nya yaitu Base_Bali, ibase_Bali. Ya, saya ulangi, ibase_Bali yang ini. Ya, atau IG-nya juga sama, ibase_Bali yang ini. Ya, jadi buat teman-teman yang tidak mau repot lagi buat bumbunya atau bakso genepnya, ini sudah ada yang jadi, tinggal beli. Nah, kemudian bahan pokoknya yaitu daging. Nah, ini ada daging, ya teman-teman, ini daging 1 kilo daging babi. Kemudian ini juga ada ususnya. Semua ini sudah dicuci bersih. Ya, ini ditutup dulu biar tidak dicari sama laler. Yang pertama kita akan lakukan adalah mencincang daging babinya. Ya, ini daging babinya akan kita cincang. Kita cincang dengan pola yang lebih kecil-kecil. Nah, ini lebih kecil dibagi. Ya. Teman-teman nanti bikin sorry. Ini harus kita cincang. Kita buat segi panjang seperti ini, itu baru kita bagi. Yang bisa masuk ke usus babinya lah. Ini. Nah, ini kita cincang kecil-kecil seperti ini, nanti untuk mempermudahkan untuk masuk ke ususnya, ya. Jadi bisa disimpan. Maaf, ini ada yang jatuh. Ya sudah dicincang, taruh di sini. Ini kembali kita cincang, kita buat terus lipatnya kembali seperti ini. Baik teman-teman, setelah semuanya sudah kita cincang seperti ini kecil-kecil, ya kita bentuk seperti ini. Nah, sekarang waktunya kita akan membumbui dari daging babi ini. Nah, ini kita geser dulu. Nah, ini kita cari tempatnya untuk mencampur antara daging dan bumbunya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini setelah dicincang kecil-kecil seperti ini, kita tuangkan ke wadahnya. Nah, situ. Ya. Nah, ini teman-teman bumbunya yang seperti saya katakan tadi, ini namanya bakso Bali ya. Bakso genep. Ini bakso Bali, ini bakso genep, bumbu atau bakso genep itu ada bumbu lengkap ya. Jadi teman-teman yang mau cita rasa khas Bali, nah ini yang dipakai bakso genepnya. Jadi
ini adalah dengan campuran berbagai macam rempah-rempah ya, yang sudah dicampur sedemikian rupa. Nah, ini masih dalam 2 kemasan. Nah, ini bisa kita campurkan sekarang. Kita akan pergunakan secukupnya ya. Kita akan tuangkan ke sini. Kita akan gunakan segini ya teman-teman. Nah, cukup, kiranya segitu aja cukup. Oke, ini bumbunya mantap, kita biar lebih mantap. Nah, setelah itu tadi ada ususnya juga ikut kita gabungkan di sini. Kita jadikan satu, dan jangan lupa ditambahkan garamnya. Garamnya secukupnya, segini aja cukup ya. Nah, ini biasanya kalau kita membuat yang namanya adonan urutan yang untuk digoreng langsung, itu biasanya diisi terasi. Tapi kalau ini adalah urutan dendeng atau urutan yang akan dijemur, jadi tidak diperkenankan menggunakan terasi karena dia akan menjadi pembusukan nanti ya. Adon semuanya. Nah, banyak keluhan dari teman-teman, kenapa ya kalau kita buat urutan dendeng kok cepat busuk, kadang-kala juga isi ulang. Nah, itu penyebabnya karena di bumbunya itu dicampurkan sama yang namanya terasi. Kalau seandainya urutan itu dibuat kemudian langsung digoreng, itu tidak masalah, diisi terasi sedikit. Tapi kalau mau membuat urutan yang kemudian mau dijemur atau urutan dendeng, nah itu jangan diisi terasi. Jadi ini kayak pengawetan dia, ya kan bagus dia tanpa terasi. Dan kalau bisa garamnya lebih banyak, ya semakin dia asin semakin bagus. Dan juga kalau garam kan pengawetnya lebih bagus. Baik teman-teman, langkah selanjutnya yang perlu kita persiapkan adalah tali. Nah, ini udah siap potongkan beberapa tali ya. Ini yang pendek dan juga yang panjang ya. Tali ini kita ikatkan di ujung usus. Kita ikatkan di ujung usus. Nah, yang ini salah satunya kita ikatkan dulu ya, ini. Tujuannya adalah agar isian yang kita masukkan tidak keluar. Ini biarkan saja seperti itu dulu karena nanti juga berfungsi untuk nyambung. Oke, setelah kita ikat seperti ini, kita ambil ujung yang belum diikat. Nah, untuk memasukkan ini boleh langsung seperti ini, tangannya boleh langsung seperti ini, tapi akan memang lebih sulit. Cara yang paling gampang, ini adalah cara tradisional. Kita cari lidi, ya. Ini kita patahkan di sini. Satu, kemudian kita patahkan di sini. Wah, paling tidak diameter 2 cm lah. Seperti ini posisinya. Nah, ini cara tradisi yang dilakukan orang Bali untuk memasukkan daging babi ke dalam usus. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini tinggal dibuka ya. Kalau dibuka sini, kita masuknya gampang. Nah, ini lebih gampang. Saya yakin ini rasanya buat layak kita pekat. Ya, kita akan
akan dari urutannya satu persatu sampai nanti betul-betul jadi dari usus ini sudah penuh terisi dengan daging babi. Nah, setelah ini sudah terisi dengan penuh, kita ikat di bagian ujung yang ini. Ya, ini kita ikat sekarang biar tidak keluar lagi dia. Siapkan. Yang ini kita sambungkan. Oke teman-teman, akhirnya urutan dendeng kita juga sudah jadi. Ya, sesuatu yang sulit pasti akan menjadi lebih mudah. Karena apa? Sudah ada bumbu jadinya. Ya, yang mau bumbu basa genep atau bumbu Sunda Cekunya bisa dipesan di nomor ini. Ya, atau bisa juga dihubungi di nomor di IG-nya atau FB-nya ibase_Bali. Nah, ini dia. Ya. Jadi urutnya sudah jadi dan ingat ini hanya tinggal dijemur sekarang. Makanya namanya urutan dendeng karena dia dijemur. Semakin dia kering semakin bagus. Jangankan kita makan dagingnya, minyaknya saja sudah enak. Makanya teman-teman, ayo kita coba. Yang tidak bisa harus dicoba biar semuanya bisa untuk yang namanya tradisi Bali membuat urutan dendeng ya. Sekarang kita mau jemur. Kita tunggu ini sampai 4 hari atau sampai 1 minggu boleh dijemur ya, sampai betul-betul dia kering. Apalagi sekarang kan musimnya matahari terik ya, itu lebih gampang untuk mengeringkan ya. Ini sudah dengan bumbu yang mantap sekali. Saya yakin ini pasti membuat pegat lah ya. Yuk kita jemur. Ya, teman-teman bisa lihat ini kita jemur di sini sampai ini memang betul-betul kering. Nanti kalau kering proses selanjutnya boleh dipanggang atau istilah Balinya dia ditunung ya, atau boleh juga digoreng. Pokoknya dijamin mantap deh. Tanpa yang lainnya ini sudah cukup. Pokoknya urutan Bali dendeng mantap dan bumbunya juga mantap. Pokoknya saksikan terus Deddy Tombel Edition. Cak cak cak. Yuk.